Halo guys, ketemu lagi dengan kami Hometic Channel. Ya, kali ini kita akan membahas pertandingan final Liga Champion antara PSG melawan Bayern Munchen. Sesuai prediksi ya, kemarin PSG dan Bayern Munchen akan memenangkan pertandingan semifinal dan cukup menarik ya, skornya sama-sama 3-0 ya. Paris Saint-Germain berhasil menang 3-0 melawan RB Leipzig. Sedangkan Bayern Munchen juga barusan semalam menang 3-0 melawan Olympique Lyon. Kita lihat histori secara pertemuan dua klub ini ya. Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain cukup sering bertemu ya. Mereka terakhir bertemu di tahun 2018, tentunya pada Champions League juga. Kondisinya itu pada saat penyisihan grup. Bayern Munchen berhasil menang 3-1 ketika bermain di kandang Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain pun berhasil menang dengan skor 3-0. Ya, cukup berimbang lah ke tahun 2018. Dan sebelumnya mereka bertemu dulu di tahun 2001. Tahun 2001 Bayern Munchen berhasil menang 2-0 ketika itu di kandang Bayern Munchen, dan Jerman pun berhasil menang di kandangnya dengan skor 1-0. Cukup berimbang ya antara dua klub ini. Nah, menarik nih nanti pertandingan final ini. Kita coba lihat Paris Saint-Germain dulu ya. Seperti yang sudah pernah kita bahas ya, Paris Saint-Germain ini memang suka sekali dengan formasi 4-3-3. Kemungkinan formasi ini akan tetap dipakai ketika menghadapi Bayern Munchen dengan formasi Angel Di Maria ada di kiri, Neymar kemungkinan main di kanan, dan Mbappe berada di tengah. Ya, tiga orang ini mungkin yang harus diwaspadai oleh Bayern Munchen ya, karena mereka cukup sangat efektif dalam melakukan penyerangan. Kita coba lihat statistik di pertandingan mereka sebelumnya ya. Ketika melawan RB Leipzig ini, Angel Di Maria sebagai man of the match ya, dengan skor 10. Cukup tinggi juga nih, angkanya 10 secara statistik. Secara possession mereka unggul dibandingkan RB Leipzig dengan 57,5%, dan passing successful-nya pun unggul sebanyak 90%. Kita coba lihat heatmap-nya ya. Kita lihat sentuhan-sentuhan bola memang banyak dilakukan di lini tengah PSG. Mereka melakukan sebanyak 868 kali sentuhan, dan permainan selalu ada di tengah. Dan sepertinya Mbappe ini udah fit kembali ya dari cedera yang sebelumnya. Kita lihat dari percobaannya ya. PSG berhasil melakukan 14 kali percobaan mencetak gol, mana 9 dari open play dan 5 dari set pieces. Conversion rate-nya di angka 21%, yang cukup besar. Kita lihat secara shooting memang PSG dominan ada di dalam kotak penalti, yaitu sebanyak 43%, dan berhasil melakukan 21% di dalam kotak kecil yang penalti. Secara passing, Paris Saint-Germain berhasil melakukan through ball sebanyak 5 kali, dan long ball sebanyak 40 kali, crossing sebanyak 10 kali, dan melakukan short pass 610 kali. Ya, memang pemain-pemain PSG ini dalam hal kecepatan dia cukup unggul. Jadi memang ketika melakukan through ball sangat efektif untuk pemain-pemain PSG ini. Kita lihat Bayern Munchen ya. Selama Liga Champions ini, formasi yang dipakai Bayern Munchen ialah formasi 4-2-3-1, tentunya dengan menyisakan Lewandowski yang berada di depan, didukung oleh Gnabry, di belakangnya Müller dan Coman. Mereka sudah melakukan 4 kali pertandingan dengan formasi ini dan mencetak sebanyak 33 gol. Gila, 33 gol. Dari 8 pertandingan ini mereka berhasil menang terus dan kebobolan sebanyak 7 gol. Gila memang. Ya, terutama kemarin pas lawan Barcelona 8 gol. Lewandowski dari 31 kali penampilan dia sudah mencetak 34 gol dan 4 assist. Wow, luar biasa ya. Dengan melakukan shooting per game sebanyak 4,5 kali shooting per game. Kita lihat pertandingan sebelumnya ya. Ketika mereka melawan Lyon, statistiknya seperti apa? Oke. Secara ball position, Bayern Munchen memang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Olympique Lyon. Mereka position di angka 65% dan secara passing successful di angka 88%. Memang jauh ya. Secara materi pun jauh. Kita lihat heatmap-nya ya. Kalau lihat dari heatmap, Bayern Munchen cenderung melakukan sentuhan di sisi bagian kanan ya, tengah bagian kanan, dengan melakukan 833 kali sentuhan. Kita lihat dari percobaan mencetak golnya ya. Bayern Munchen melakukan 19 kali percobaan mencetak gol, di mana 14 kali dari open play dan 5 kali dari set pieces.
secara conversion rate-nya di angka 15%, agak rendah dibandingkan dengan PSG ya. Kita lihat dari syuting yang dilakukan dominan dilakukan di dalam kotak penalti sebesar 47% dan 16% di dalam kotak kecilnya penalti. Secara passing, Bayern Munchen melakukan 21 kali crossing. Wah, cukup banyak ya, 21 kali crossing, through ball 1 kali, long ball 65 kali, dan short pass sebanyak 589 kali. Memang kalau dilihat kemungkinan dari sisi kanan ya, karena dari heatmap tadi kita lihat pergerakan banyak dia ada di sisi kanannya Bayern Munchen. Kayaknya Bayern Munchen selalu mencetak lebih di atas 2 gol. Dan itu menunjukkan kalau mereka memang cukup kuat ya. Tapi ada yang bilang kalau Bayern Munchen ini sebenarnya sudah habis. Karena dia sudah mengeluarkan semua energinya ketika babak semifinal dan babak perempat final. Tapi kami rasa energi Bayern Munchen belum habis. Jika melihat statistik tadi, Bayern Munchen sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan Paris Saint-Germain. Dan secara mental pun Bayern Munchen lebih mempunyai mental sebagai juara ya kalau menurut kami. Karena dia sudah beberapa kali menghadapi pertandingan final Liga Champions. Walaupun masih teringat sekali itu ketika melawan MU. Yang awalnya mereka unggul akhirnya dibalikkan. Ya kita nggak tahu lah, itu namanya sepak bola lah. Tapi yang menarik dari PSG ini ialah PSG mempunyai waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan Bayern Munchen, dan ini adalah pertama kalinya mereka lolos ke final Liga Champions. Dibutuhkan mental yang cukup kuat jika mereka ingin menjuarai Liga Champions kali ini. Ya kalau menurut kami tetap juaranya adalah Bayern Munchen karena secara mental dan secara statistik mereka lebih unggul. Bagaimana dengan kalian? Ya banyak mungkin yang mengharap kalau PSG yang juara ya, apalagi fans-fans Neymar, karena mereka sudah menantikan ini beberapa tahun untuk menjadi juara Liga Champions. Tapi mungkin kalau kami lihat ini belum saat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Maju sepak bola Indonesia. Adios.